Halo sahabat Teropong, ini dia Masjid Gede Kauman yang terletak di barat alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Katanya masjid ini merupakan pusat dari Patok Negoro. Buat teman-teman yang penasaran mengenai sejarah dan filosofi Patok Negoro, let's go kita ulik bersama. Teropong Negeri, Zoom the History. Come on! Selain dikenal sebagai kota pelajar, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota budaya dengan beragam sejarahnya. Bukan tanpa sebab, Yogyakarta memiliki berbagai macam peninggalan bersejarah dan juga budaya yang masih terawat hingga sekarang. Sebagai salah satu daerah di Indonesia yang masih mengakui Sultan sebagai kepala pemerintahan tingkat provinsi, membuat Yogyakarta menjadi semakin istimewa dari daerah-daerah lainnya. Dalam sejarah berdirinya Indonesia, Kesultanan Yogyakarta menjadi daerah yang pertama kali menyatakan diri bergabung dengan Indonesia. Tepatnya pada tanggal 5 Agustus 1945, Keraton Yogyakarta bersama Kadipaten Pakualam melalui amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Sejak saat itu hingga sekarang, Yogyakarta berganti nama menjadi Provinsi DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Dahulu, sebelum berdirinya Kesultanan Yogyakarta, wilayah Yogyakarta merupakan bagian dari Kerajaan Mataram Islam. Setelah perjanjian Giyanti yang melibatkan VOC, Pakubuwana III, dan Pangeran Mangkubumi, tercapailah sebuah kesepakatan bahwa Kerajaan Mataram Islam dibagi menjadi dua kerajaan baru, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Setelah ditandatanganinya perjanjian Giyanti tahun 1755, Pangeran Mangkubumi mendeklarasikan dirinya sebagai raja pertama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Setelah berdirinya Kesultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono I kemudian mendirikan 4 masjid di 4 penjuru mata angin yang berbeda. Masjid-masjid itu kini dikenal sebagai Masjid Patok Negoro. Patok Negoro itu sebetulnya bukan nama masjid, tapi jabatan pimpinan di masjid itu. Jabatannya sebagai Patok Negoro. Patok Negoro itu maksudnya sebagai tanda bahwa itu bagian dari kerajaan Yogyakarta Diningrat. Patok Negoro itu nama jabatannya, pemimpinnya di sana. Kalau di sini pemimpinnya namanya Pengulu. Kalau di sana namanya Patok Negoro. Jadi bukan nama masjid. Secara garis besar, Masjid Patok Negoro berfungsi sebagai pusat pendidikan, tempat upacara atau kegiatan keagamaan, bagian dari sistem pertahanan, sekaligus bagian dari sistem peradilan keagamaan yang disebut juga sebagai Pengadilan Surambi. Pengadilan ini memutus hukum perkara pernikahan, perceraian, atau pembagian waris. Sementara untuk hukum yang lebih besar diputus di Pengadilan Keraton. 4 masjid Patok Negoro masing-masing adalah Masjid Jami An-Nur Melangi di bagian barat, Masjid Jami Sultoni Ploso Kuning di bagian utara, Masjid Jami Ad-Darajat Babadan di timur, dan Masjid Nurul Huda Dongkelan di sebelah selatan. Selain 4 masjid tersebut, terdapat juga Masjid Gede Kauman yang berada di sebelah barat alun-alun utara Keraton Yogyakarta sebagai pusatnya. Masjid yang pertama kali didirikan adalah Masjid Jami An-Nur Melangi. Masjid ini didirikan oleh Kyai Nur Iman.
di atas tanah perdikan yang diberikan oleh keraton ketika itu. Beliau merupakan saudara dari Sri Sultan Hamengkubuwono I. Selain sebagai pendiri, beliau juga sebagai patok negoro pertama Masjid Melangi. Kemudian disusul Masjid Jami Sultani Ploso Kuning dengan Kyai Mustafa sebagai patok negoro pertamanya. Yang berikut Masjid Ad-Darajat Babadan dengan Kyai Karang Ageng Besari sebagai patok negoro pertamanya. Dan yang terakhir Masjid Nurul Huda Dongkelan dengan Kyai Sihabudin sebagai patok negoro pertamanya. Akan tetapi, dalam beberapa sumber dikatakan bahwa Masjid Ploso Kuning bahkan berdiri sebelum keraton dibangun, yang artinya lebih dulu berdiri ketimbang Masjid Patok Negoro lainnya, termasuk Masjid Melangi. Hal itu dikarenakan dahulu kala di daerah tersebut sudah ada masjid yang didirikan oleh Kyai Mursodo. Beliau adalah anak dari Kyai Nur Iman Melangi. Ketika Sultan Hamengkubuwono I selesai membangun keraton dan Masjid Gede Kauman, beliau kemudian memindahkan Masjid Ploso Kuning tersebut dari posisi sebelumnya ke posisi yang sekarang. Masjid Ploso Kuning kemudian dibangun serupa dengan Masjid Gede Kauman yang ada di sebelah barat alun-alun utara kota Yogyakarta, meski dengan ukuran yang lebih kecil. Tentunya, sedikit perdebatan tersebut tidak akan mengurangi nilai sejarah yang tersimpan pada masing-masing Masjid Patok Negoro ya Sobat Teropong sekalian. Selain penuh akan nilai sejarah, Patok Negoro sendiri penuh dengan nilai filosofis. Mulai dari segi geografisnya, desain arsitektur, serta bagian-bagian masjid yang mungkin belum diketahui oleh kebanyakan Sobat Teropong. Terlebih dahulu kita mulai dengan melihat makna filosofis dari penempatan Masjid Patok Negoro. Seperti sudah dijelaskan di awal, Masjid Patok Negoro berada di 4 sudut mata angin yang berbeda dan memiliki Masjid Gede Kauman sebagai pusatnya. Nah, posisi 4 masjid yang mengelilingi satu pusatnya ternyata punya makna tersendiri. Dalam falsafah Jawa dikenal istilah kiblat papat limo pancer atau yang juga dikenal macapat mancalima. Falsafah ini diwujudkan dalam penempatan Masjid Patok Negoro di 4 penjuru mata angin dengan Masjid Gede Kauman sebagai pusatnya. Hal ini merupakan perwujudan dari konsep mandala. Jumlah tumpeng pada atap digunakan sebagai pembeda antara posisi masjid gede dan keempat masjid lainnya sebagai penjuru. Mandala dalam konsep pemerintahan merupakan penggambaran keharmonisan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Dalam hal ini berarti antara rakyat dan pusat kekuasaan atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan manunggaling kawulo Gusti. Jadi, dari situ dapat kita lihat bahwa penempatan Masjid Patok Negoro di 4 penjuru mata angin berfungsi sebagai perwujudan dari kehadiran keraton di masing-masing wilayah kekuasaan, bukan hanya di pusat kekuasaan saja. Secara garis besar, kompleks Masjid Patok Negoro terdiri dari bangunan masjid, perkuburan, dan pesantren.
Makam di Masjid Patok Negoro biasanya berada di sebelah kiri dan kanan masjid, serta di bagian belakang masjid. Kehadiran makam-makam ini selain digunakan sebagai makam dari para tokoh terkenal, seperti kiai pendahulu di sana beserta kerabat dan teman-teman dekatnya, juga digunakan sebagai makam dari masyarakat setempat. Yang tidak kalah menariknya adalah pesan dari kehadiran makam ini, yang dimana bertujuan mengingatkan kita akan kematian serta kehidupan di akhirat kelak. Desain arsitektur Masjid Patok Negoro tidak semata-mata dibuat untuk tujuan fungsional saja, melainkan mengandung makna filosofis serta simbolik yang sangat mendalam di balik masing-masing sisinya. Misalkan penempatan kolam yang ada di sekeliling masjid. Kolam-kolam seperti ini masih dapat kita jumpai di Masjid Pelosok Kuning serta Masjid Pelangi. Dahulu Masjid Baba dan Dungkelan juga terdapat kolam serupa. Akan tetapi karena tuntutan lingkungan, di mana semakin bertambahnya jamaah masjid, maka dilakukan pelebaran dan kolam yang sebelumnya ada di sekitar masjid akhirnya ditutup. Kolam-kolam tersebut memiliki fungsi yang penting dari dulu hingga sekarang. Selain berfungsi sebagai tempat untuk membasuh kaki sebelum memasuki masjid, kolam ini juga memiliki makna simbolik di balik keberadaannya. Jadi punya fungsi simbolik. Misalnya begini, ketika ada kolam itu di sekitar itu, kaki itu ya itu punya dua makna simbolik. Makna pertama adalah arusnya Allah itu kan dikelilingi air. Nah, sedangkan masjid kan Baitullah. Maka sebagai sebuah simbolisasi antropologis, kemudian masjid itu dikelilingi air gitu kan. Nah, yang kedua, ini konteks fikih sebenarnya. Jadi karena masjid itu tempat beribadah, tempat berdoa kepada Allah, tempat bermujahadah kepada Allah, tempat mengadu kepada Allah. Nah, artinya apa? Di situ ada menjadi ruang untuk tazkiyatun nafas, ruang untuk pensucian batin, untuk membersihkan batin dari penyakit-penyakit batin, dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji begitu kan di masjid. Betul. Nah, itu kan tata batin. Nah, dalam Islam tata batin itu juga harus memenuhi syarat. Salah satunya adalah tata lahir. Kan? Jadi kita harus suci secara lahir. Mau sholat itu kan harus wudu dulu. Nah, itu kan tata lahir. Nah, makanya kemudian karena masjid itu suci dan diikhtiarkan agar tidak terkena barang najis dari luar, maka itu dikasih air seberangan. Jadi kalau misalnya saya dari kamar mandi atau dari rumah itu terkena najis, itu begitu masuk ke sana sudah tersucikan kan, secara teori fikih kan, karena itu lebih dari 2 kula, sehingga kalau ada najis masuk itu tidak apa-apa, sehingga ketika masuk itu kita dalam kondisi suci lahir, dan kemudian ada proses spiritual di sana untuk melakukan tazkiyatun nafas atau proses pencucian batin. Begitu banyak sisi menarik dari Masjid Patok Negoro yang harus Sobat Teropong ketahui. Selain keberadaan kolam, pemakaman, dan letak geografis Masjid Patok Negoro, terdapat pula item-item menarik yang ada di sekitaran masjid, serta pada bagian bangunan masjid yang tentunya kaya akan filosofis. Setiap materi atau bangunan yang ada di Masjid Patok Negoro itu ada filosofi, ada makna, ada pesan yang akan disampaikan kepada umat. Misalnya ada di depannya itu ada pohon sawo kecik, itu bermakna sarwa becik bahasa Jawanya, artinya serba baik. Jadi kita harus husnudzon kepada sesama, nanti akhirnya berupa hasilnya buahnya adalah kerukunan. Husnudzon kepada Allah SWT, bahkan nanti Allah akan memberi apa yang kita husnudzoni, kita sangka baik, kita akan ditolong Allah, maka Allah akan menolong kita. Kita akan diberi rezeki, maka Allah diberi rezeki. Dan memang begitu adanya. Kalau trap-trap naik ke masjid itu mesti 3. Iman, Islam, Ihsan.
itu anak tangga atau apa? Tangga, di tangganya itu iman, Islam, ihsan itu menggambarkan bahwa betapa kita ini sebagai Muslim harus menjalani 3 iman, Islam, ihsan tadi secara bersama-sama. Nanti kita akan menjadi orang yang sempurna, menjadi insan kamil. Itu juga dilambangkan lagi di dalam puncak Mustaqo itu ada lambang alif. Ya, itu puncak Mustaqo itu lambang kesempurnaan manusia. Insan yang kamil, yang hanya Allah yang dituju, semuanya kecil, yang besar hanya Allah SWT. Di sana dilambangkan bahwa ada kembang gambir, ada daun kluweh. Itu kalau daun kluweh itu berarti orang yang sudah sempurna ini sudah menjalani laku iman, Islam, ihsan tadi, maka menjadi insan kamil yang sempurna, yang linuweh, punya kelebihan. Kemudian ada kembang gambir yang melambangkan keharuman. Kembang gambir itu kalau zaman dulu untuk campuran teh, rasanya sedap, harum. Jadi kalau wangi. Kalau sudah orang yang sudah kamil tadi, yang sempurna tadi, maka dia akan harum dan mengharumi sekitarnya. Nah, bicara soal mustaqo, Masjid Patok Negoro sendiri memiliki mustaqo yang terbuat dari tanah liat. Masjid Ploso Kuning merupakan masjid yang hingga saat ini masih menggunakan mustaqo asli dari tanah liat. Mustaqo tersebut sebelumnya sudah dilakukan penguatan dengan dicampuri bahan kimia agar tidak mudah rapuh dimakan usia. 3 masjid Patok Negoro lainnya sudah mengganti mustaqo mereka dengan bahan yang lebih modern dan tentunya lebih kuat. Meski demikian, mustaqo asli yang terbuat dari tanah liat masih dapat kita jumpai hingga sekarang, di mana mustaqo tersebut dirawat dan disimpan dalam sebuah wadah kaca, sehingga masih bisa dinikmati sebagai sebuah peninggalan sejarah, baik oleh kita maupun oleh orang-orang di masa yang akan datang. Dalam sejarah berdirinya Masjid Patok Negoro, tak sedikit terjadi bongkar pasang pada beberapa bagiannya, baik diakibatkan oleh bencana alam, faktor kebutuhan, serta intervensi asing dan dalam hal ini adalah penjajah. Seperti yang terjadi pada Masjid Babadan pada tahun 1943. Masjid ini digusur oleh Jepang dengan tujuan dibangun pangkalan militer mereka ketika itu. Lalu pada tahun 1960, masjid ini kembali dibangun di lokasi yang sama dengan dukungan Sultan Hamengkubuwono IX. Kebrutalan penjajah juga pernah dialami oleh Masjid Dongkelan, tepatnya tragedi pembakaran Masjid Dongkelan oleh Belanda pada masa Perang Diponegoro tahun 1825. Jadi pas Pangeran Diponegoro dari Tegalrejo melarikan diri ke Gua Selarong, di Belanda kan ngejar. Sampai sini kan, oh ini masjid dulu untuk mengaji. Pangeran Nontorwiryo atau Diponegoro dibakar. Masjid Patok Negoro merupakan masjid yang menjadi basis pergerakan rakyat ketika melawan penjajah Belanda, khususnya pada masa Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830. Kalau sejarah awal berdirinya Masjid Patok Negoro adalah sebagai pusat pendidikan,
tempat upacara atau kegiatan keagamaan, bagian dari sistem pemerintahan, sekaligus bagian dari sistem peradilan keagamaan, maka kini Masjid Patok Negoro lebih difungsikan sebagai pusat kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, serta sarana ziarah bagi orang-orang dari segala penjuru negeri, khususnya ziarah kepada makam-makam kiai besar yang disemayamkan di sekitar Masjid Patok Negoro. Selamat sore Pak, dengan Bapak siapa? Saya Bapak Sardi dari Palian Trowono, Gunung Kidul, Karangasem. Oh, berarti Bapak dari Gunung Kidul ya. Bapak di sini berarti mengantar para jamaah untuk berziarah, betul Pak? Betul Pak, betul Mbak. Ini tadi udah dari Magelang, Tidar, sama Gunung Pring, yang terakhir Melangi di sini. Berarti tujuan ziarahnya bukan cuma di Patok Negoro Melangi ya Pak? Iya, dari pertama kali dari Syekh Subakir, Magelang. Kedua Gunung Pring, Muntilan. Ketiga Melangi. Oh, berarti ini tujuan terakhir ya Pak? Iya, iya, iya. Untuk jumlah rombongan ada berapa mobil atau bis ya Pak? Ini tadi ada 9 Mbak. 9 itu kurang lebih ya 200 orang. Berarti kurang lebih ada 200 jamaah yang dibawa untuk beberapa ziarah pada hari ini. Iya. Bapak sendiri untuk mengantar jamaah ziarah seperti ini udah berapa lama Pak kalau boleh tahu? Udah sejak 94 sampai sekarang Mbak. Oh, dari tahun 94 sampai sekarang 2021 ya Pak? Kini Masjid Patok Negoro sudah ditetapkan sebagai bagian dari cagar budaya, sehingga kelestarian fisik masjid bisa terus dijaga hingga masa yang akan datang. Dan anak cucu kita masih bisa menikmatinya sebagai suatu peninggalan sejarah yang kaya akan nilai kebudayaan, serta pelajaran akan perjalanan bangsa yang penuh dengan lika-liku serta syarat akan nilai perjuangan. Ada sebuah ungkapan yang sudah sering kita dengar, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Sekian dulu edisi Patok Negoro. Sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya menapaki peninggalan-peninggalan sejarah di tanah air. Terapang Negeri, Zoom the History.